Ibu bisa nanti kami share pedomannya ya. Kalau dilihat dari salah satunya di sini ada, jadi tadi ada bagaimana kami melakukan konsultasi publik, terus bagaimana kami melakukan penapisan dokumen lingkungan gitu ya. Kemudian di studi kelayakan itu kita melakukan penetapan rute jalan terpilih, penyusunan dokumen lingkungan, penyusunan dokumen kehutanan, itu dari mulai menetapkan alternatif rute 1, rute 2, rute 3, 4 gitu ya. Kemudian di studi kelayakan itu kami menguji atau mengkaji kelayakan teknisnya, kelayakan lingkungannya, kelayakan ekonominya, kelayakan finansialnya, kemudian sehingga akhirnya menjadi rute yang jalan terpilih itu dari alternatif tersebut yang mana, kemudian basic desainnya itu seperti apa, basic engineering desain yang ditetapkan itu seperti apa, akhirnya kemudian estimasi biayanya seperti apa. Estimasi biaya ini termasuk tadi ada biaya memang benar-benar teknis yang diperlukan di lapangan, yaitu biaya tenaga kerja, perawatan, peralatan, bahan material gitu ya. Nah, selain itu yang teknisnya itu termasuk biaya SMKK tadi. Biaya SMKK itu di kami ada Permen 10 2021. Jadi yang termasuk biaya SMKK itu apa saja? Ada 9 komponen situ, salah satunya lingkungan hidup gitu. Di situ jadi ada biaya tersendiri kalau sama seperti kami sampaikan sebelumnya. Cuma bedanya kalau untuk yang teknis itu ada overhead-nya, ada biaya tidak langsung atau keuntungannya, ada overhead-nya, tapi kalau biaya SMKK tidak ada overhead-nya gitu. Nanti kalau udah dijumlah PPN 11%-nya tetap ada dikali semuanya secara total. Kemudian ada kriteria desainnya, nah itu yang dihasilkan dari studi kelayakan. Kemudian penyusunan dokumen lingkungan itu kami menyusun setelah dilakukan penapisan, itu mana proyek yang harus menyusun AMDAL, UPL, SPPL, DLH, DPLH, dan berbagai persetujuan lingkungan. Nah ini ada kriteria dokumen lingkungan, ini kalau dibesarin, jadi kami membuat misalnya pembangunan atau peningkatan jalan. Jadi kalau misalnya pembangunan jalan itu benar-benar baru gitu. Jadi misalnya buka lahan gitu ya, buka lahan baru yang tadinya tidak ada jalan, terus jadi ada jalan. Nah itu pembangunan jalan. Sedangkan kalau peningkatan jalan itu peningkatan dari misalnya jalan itu dipisahkan dari jalan yang kapasitas untuk low volume gitu ya, yang kendaraannya ringan-ringan sampai yang berat itu kelasnya gitu ya. Jadi peningkatan berdasarkan kapasitas kendaraan yang lewat dan peningkatan melebar. Jadi jalurnya tadinya cuma satu jadi dua, nah itu peningkatan juga. Nah, itu kami bagi menjadi 3 di kota metropolitan, di kota sedang dan pedesaan. Itu terbagi kriterianya berdasarkan panjang jalan dan berdasarkan pengadaan lahannya seberapa gitu. Nah, itu kami lihat alasan ilmiah AMDAL-nya. Nanti kalau sudah diketahui itu sorry, tadi udah pembangunan ya, pembangunan jalan, kemudian ada pembangunan atau peningkatan jalan tol, ada pembangunan peningkatan jalan tol di kota sedang, di kota pedesaan, terus pembangunan jembatan, jalan layang, flyover, underpass, itu jembatan gantung, pembangunan terowongan, itu semua ada. Ada di pedoman ini, Bapak Ibu, kalau misalnya membaca lebih detail. Kemudian penyusunan dan penilaian AMDAL-nya serta penerbitan persetujuan lingkungannya itu kami sesuai dengan mekanisme PP 22 tahun 2021 kami tuliskan lagi di dalam pedoman ini gitu ya.
Dari mulai pemrakasannya dia harus melakukan apa saja, dari mulai pengumuman dan konsultasi publik, penyusunan formulir, penyusunan amdalnya, terus pengajuan penilaian amdalnya, eh, kemudian tim uji kelayakan ngapain aja gitu ya. Terus menteri, gubernur, bupatinya, ini kami tuliskan lagi di sini. Kemudian Kemudian penyusunan untuk tadi untuk UPL UPL juga ada di sini, untuk SPPL juga ada, DLH DPLH-nya juga ada, kemudian perubahan persetujuan lingkungan juga diatur di sini. Um, jadi kalau uh, tadi kalau ada adendum kami juga harus melihat, kadang-kadang suka terlupakan gitu pada saat review desain, ada perubahan desain awal menjadi desain yang baru gitu ya. Berarti akan ada perubahan spesifikasi teknik di situ, akan ada penambahan kapasitas produksi di situ, akan ada perluasan lahan usaha atau kegiatan, akan ada perubahan waktu, akan ada perubahan kebijakan, ada perubahan macam-macam di situ ya. Nah, ini yang kadang-kadang terlupakan, tapi enggak sih, mungkin karena kami juga berlapis-lapis gitu ya, pengawasan, pemantauan pengawasannya, jadi tetap kami melakukan hal ini gitu. Em, Penyusunan dokumen kehutanan, nah itu juga masuk ke dalam studi kelayakan di kami. Jadi pada saat tadi misalnya proyek kami atau pembangunan jalan kami melalui kawasan hutan, itu berarti kami menyusun PPKH, kemudian persetujuan persetujuan untuk memperoleh persetujuan penggunaan kawasan hutannya. Kalau melalui kawasan hutan lindung dan hutan produksi, sedangkan kami menyusun PKS ya, PKS untuk misalnya proyek kami berada atau melintasi kawasan hutan konservasi. Kemudian tadi ada perencanaan teknis awal yang terdiri dari kelas studi kelayakan dan studi kelayakan. Kemudian perencanaan teknis akhir. Perencanaan teknis akhir itu tadi setelah setelah dari studi kelayakan diperoleh basic desain, dokumen lingkungan, dokumen kehutanan, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya kami melakukan proses integrasi desain. Sehingga nanti diperoleh dokumen rencana teknis rinci akhir, itu terdiri dari gambar rencana, spesifikasi umum dan khususnya seperti apa, daftar kuantitas dan harga, BUT-nya seperti apa. Kemudian tadi di sini perencanaan teknis akhir kami harus mengintegrasikan desain tersebut dengan aspek lingkungan, sosial, dan keselamatan. Ini semuanya ada di pedoman tersebut. Kemudian pengadaan, kita masuk ke pengadaan tanah. Jadi perencanaan pengadaan tanah itu seperti apa, terus kemudian berikutnya tahap pelaksanaan juga di sini, ketentuan teknis tadi perencanaan pelaksanaan pemantauan pelaksanaan itu kegiatan yang menimbulkan dampak seperti apa, komponen yang terkena dampak seperti apa, dan pengelolaan dampaknya seperti apa, itu diatur di sini. Jadi kalau di pekerjaan bidang jalan dan jembatan itu kami ada kegiatan yang menimbulkan dampak itu dari mulai pengadaan tanah, dari pelaksanaan konstruksi dan pengoperasian. Pengadaan tanah itu pada saat sosialisasi rencana kegiatan, pada saat survei dan pengukurannya, pada saat pelaksanaan pengadaan tanahnya, itu terdiri dari itu semua. Dan pelaksanaan konstruksi itu terdiri dari mulai dari mobilisasi tenaga kerja, peralatan berat gitu ya, mobilisasi peralatan berat, pembangunan jalan akses untuk pelaksanaan konstruksinya. Kemudian pada saat pembangunan base camp di kami, kalau untuk jalan pasti ada base camp. Kemudian pembersihan dan pengupasan lahannya seperti apa, pada tahap pengangkutan material konstruksi. Kalau misalnya semakin jauh berarti semakin dampaknya semakin lumayan juga. Kemudian pekerjaan tanah, pekerjaan drainase, pekerjaan badan jalan, penghijauan, pekerjaan jembatan, kemudian dinding penahan tanah atau lereng, pekerjaan kalau misalnya ada struktur terowongan, kemudian pekerjaan perlengkapan jalan,
Terus kemudian ada penanganan sisa material konstruksi, kemudian demobilisasi peralatan berat dan demobilisasi tenaga kerja. Ini semua yang termasuk di dalam pelaksanaan konstruksi bidang jalan dan jembatan. Kemudian pengoperasian jalan dan atau konservasi jalan itu terdiri dari, kalau tadi adalah pembangunan, pengembangan atau peningkatan jalan, ada lagi preservasi. Preservasi itu terdiri dari pemeliharaan rutin, ada pemeliharaan berkala, ada rehabilitasi jalan, ada rekonstruksi jalan, ada pelebaran jalan menuju standar. Jadi beda-beda nih istilahnya. Jadi ada pemeliharaan rutin, kalau rutin tuh biasanya setahun tuh pasti ada aja yang kami lakukan, karena eh, kemudian pemeliharaan berkala misalnya patching-patching, jadi nggak boleh kan, ada aturan 1-2 kali 24 jam itu yang namanya lubang harus tertutup gitu ya, misalnya kayak gitu, misalnya seperti itu. Kemudian rehabilitasi jalan itu overlay, kalau udah mulai apa dia overlay. Terus kalau misalnya udah eh, kerusakannya semakin berat, itu misalnya sampai lapisan bawah, itu kami menyebutnya rekonstruksi. Jadi kalau kerusakannya masih ringan-ringan, itu rehabilitasi, rehab, dan pemeliharaan berkala gitu. Tapi kalau udah berat, itu kami memperbaikinya, istilahnya rekonstruksi. Kemudian eh, ada jalan-jalan yang belum standar, terus kami lebarkan supaya menjadi standar. Nah, seperti itu tahapan pelaksanaannya. Dari setiap tahapan itu ada komponen yang terkena dampak, itu ya, dari segi sosial ekonomi budayanya, dari kesehatan masyarakatnya, dari biologi, dari aspek fisik kimianya, itu dampak-dampak komponen yang terkena dampak dari kegiatan yang tadi itu seperti apa, ini semua. Kemudian tadi dari pengadaan tanah, di sini ada lebih detail lagi. Di sini ada kegiatan pada saat pada saat tahap pengadaan tanah gitu ya. Komponen lingkungan hidupnya apa, potensi dampak lingkungan hidupnya seperti apa, pengelolaan dampak lingkungan hidupnya harus seperti apa. Di sini ada semua. Kemudian dari mulai tahapan tadi ya, konstruksi, dari mulai mobilisasi tenaga kerja sampai demobilisasi. Nih, sampai demobilisasi ada semua di sini, Pak, Bu. Jadi kalau mau nyontek, kalau mau mengacu maksudnya, jangan menyontek ya biasanya. Mengacu, ini ada semua di sini. Pada saat Bapak Ibu misalnya nanti harus menyusun em, dokumen lingkungan nantinya untuk suatu proyek jalan gitu misalnya. Kemudian eh, terakhir itu ada ketentuan teknis tahap pemantauan. Tahap pemantauan itu mulai, pemantauan kami lakukan dari awal sampai akhir, dari mulai penyusunan program anggaran, dari perencanaan teknis awal maupun akhir, pengadaan tanah, pelaksanaan konstruksi, sampai ke pengoperasian jalan atau preservasi jalan. Itu pemantauannya kami lakukan. Kemudian apa saja yang dipantau itu dari masing-masing tahapan, ini kriteria-kriteria atau apa saja yang dipantau. Kemudian berikutnya institusi dan pembiayaan. Jadi kalau pembiayaan itu kami yang otomatis di sini yang terlibat adalah Pemrakarsa, KLHK, kemudian Kemenhub, karena kami ada Lawin di situ, kemudian Kementerian ATR pada tahap proses pengadaan lahan, kemudian Kementerian PPN atau Bappenas itu pada saat penyusunan program, kemudian koordinasi dengan masyarakat yang terkena dampak, yaitu termasuk bahkan di komponen SMKK itu ada asuransi yang namanya asuransi bila diperlukan ya, bila diperlukan itu ada namanya asuransi untuk pekerjaan itu sendiri dan asuransi untuk pihak ketiga. Pihak ketiga ini adalah masyarakat. Apabila masyarakat itu terkena dampak langsung, gitu, terkena dampak langsung, itu ada, kalau bila diperlukan dilihat dari resiko besar kecil sedangnya suatu proyek. Nah, disitulah
memang apabila diperlukan asuransi di situ harus ada asuransinya gitu. Kemudian pembiayaan itu dari mulai perencanaan, pelaksanaan pemantauan tadi ya. Kemudian untuk laporan terbagi tiga juga di tahap perencanaan gitu ya. Eh, itu dari mulai penyusunan program dan anggaran itu laporan dokumennya harus ada apa saja. Kemudian pada saat perencanaan teknis itu harus ada apa saja dan eh, harus apa saja yang dilaporkan gitu ya. Kemudian pada tahap pelaksanaan juga, pada tahap pemantauan itu juga. Kemudian, nah kalau suplemen nih berarti ini, Bapak Ibu mungkin eh, harus mengumpulkan pedoman-pedoman ini untuk memperkaya gitu ya. Dari mulai pedoman pembangunan jalan dan mitigasi satwa di kawasan hutan. Ini masing-masing sih. Ini yang saya paparkan adalah misalnya bidang jalan dan jembatan. Tapi di bidang yang lain juga sebenarnya pedoman yang seperti ini ada juga gitu ya. Untuk bidang cipta karya, SDA dan perumahan ada juga yang seperti ini gitu. Jadi kalau Bapak Ibu mau mencari pedoman-pedoman atau acuan referensi tersebut bisa bisa ke JDIH-nya Kementerian PUPR. Itu Bapak Ibu bebas download. Kalau mau lebih detail itu bisa downloadnya di masing-masing website. Websitenya UNER masing-masing. Jadi misalnya kalau butuh yang Bina Marga itu masuk aja ke Bina Marga itu bisa download bebas Bu. Bapak Ibu mau download gitu ya, cari searching aja lingkungan hidup gitu ya. Di situ ada kebijakan-kebijakan internal kami maupun undang-undang atau PP yang di atasnya gitu itu mau di-download oleh Bapak Ibu bebas. Kemudian oke, dan ini udah terus tunggu sebentar satu lagi ya. Masih ada kan waktu? Oke, sebentar. Hmm, hmm, sebentar. Ini contoh. Nah, ini. Eh, ini contoh penerapan SMK. Nggak bisa ya. Ya. Kami punya dashboard di mana pemenuhan dokumen-dokumen terkait SMKK itu di, dilakukan atau di ini misalnya seperti ini gitu ya. Ada dashboardnya sendiri. Terus ini yang belum dan yang sudah mengumpulkan dokumen SMKK misalnya paket konstruksi, paket pengawasan itu dokumennya berapa, terus dokumen SMKK-nya terdiri dari apa aja. Nah, dokumen SMKK itu dari mulai apa RKK pelaksanaan, RMPK untuk proyek ya, terus RKPPL, nah AMDAL segala macam itu ada di RKPPL. Kemudian RMLLP itu lalu lintas, kemudian RHK pengawasan dan program itu. Jadi kami SMKK itu adalah sistem terintegrasi di kami gitu ya. Untuk semuanya ini terintegrasi dan AMDAL itu hanya bagian Tadi dari dokter dari Siamah ya, dibantu penelitiannya Ibu. bocor ya. 14 menit, 37 ya. Obatnya ada dua macam. Sudah rutin sebelumnya Bu? Sudah. Ya. Tadi yang Ibu beli. Iya. Oke. Jadi AMDAL itu cuma bagian dari sini nih, dari yang RKPPL.
Jadi bagian itu AMDAL itu udah besar, tapi merupakan bagian dari uh, SMKK ini gitu. Jadi hal-hal lainnya masih ada um, masih ada dokumen-dokumen lainnya yang harus dipenuhi dari setiap proyek yang ada gitu. Uh, jadi itu kami pantau di setiap ada dashboard tersendiri gitu ya. Misalnya ini seperti apa nih. Dan ini pendetailannya ada lagi gitu. Itu contoh yang eh, kami pemantauan kami untuk proyek-proyek yang ada di IKN, KIPP. Contohnya seperti itu. Jadi dipantau terus selama pelaksanaan konstruksinya. Sebentar, ada lagi sebentar ya. Hmm, mungkin itu tuh. Coba filenya tadi ada di mana ya? Kalau sebentar, kalau mungkin lebih SMK. Saya mau nunjukin yang SMK apa ini? Um, atau nanti saya cari ya. Hmm, dan itu berlaku untuk semua proyek, semua bidang eh, kami memantau itu gitu. Adanya pensiun atau mungkin nanti kali ya. Jadi eh itu tadi eh, semakin kalau dulu mungkin kita konsennya di awal gitu ya, penyusunan dokumen AMDAL, eh, UKLPL, terus dilakukan penilaian di KLH atau di LHD, terus dinilai oleh tim penilai, gitu, tim penilai. Udah gitu setelah mendapatkan izin, gitu ya, izin selesai. Oke, berarti kita punya SIM untuk melaksanakan pembangunan, gitu kan. Walaupun setelah itu ada report-report yang harus dilaksanakan, yaitu melaporkan eh, upaya-upaya kita untuk kelola lingkungan maupun memantau lingkungan tersebut yang udah kita janjikan, yang udah kita perjanjikan di dokumen AMDAL. Nah itu per 6 bulan sekali ada monef UKLPL tersebut gitu ya. Eh, udah sebatas itu gitu ya. Ya, dan itu menjadi pelaksanaannya menjadi overheadnya kontraktor. Di awal dokumen penyusunannya itu masuk ke tahapan konsultan perencana. Nah, sekarang dengan adanya adanya sistem manajemen SMKK, keselamatan konstruksi, di mana salah satunya adalah tentang lingkungan hidup gitu tadi, ya, di mana lebih ditekankan lagi, uh, diwajibkan lagi pada saat pelaksanaan proyek itu benar-benar melakukan hal-hal yang memang uh, dipersyaratkan di dokumen AMDAL gitu. Dan itu menjadi menjadi biaya tersendiri, biaya yang bisa diklaim ke kami gitu. Tapi itu memang biaya yang diperlukan sesuai dengan besaran nilai proyek atau sesuai dengan kebutuhan penanganan risiko yang muncul dari dampak-dampak yang mungkin terjadi gitu. Jadi nggak bisa asal klaim juga sih gitu ya. Dan itu diajukan oleh kontraktor itu dari awal dia butuh berapa untuk melaksanakan SMKK tersebut, dia mengajukan penawarannya gitu ya, mengajukan penawarannya di situ um, dilaksanakan pelaksanaannya gitu, dipantau juga supervisi, dan itu termasuk dari kriteria penerimaan hasil pekerjaan. Jadi
pada saat kami menerima hasil pekerjaan, suatu hasil pembangunan gitu ya, nggak cuman objeknya saja yang harus sesuai dengan spesifikasi umum atau khusus yang berlaku di kami, sesuai dengan spesifikasi yang memang sudah kami lampirkan di dokumen kontrak, tapi harus dibarengi dengan penerapan SMKK tersebut gitu. Jadi kalau tidak sesuai atau belum dijalankan itu berarti belum apa ya hasil pekerjaannya bisa reject gitu, bisa terpending. Jadi eh, hal itu yang sudah kami jalani beberapa tahun ini gitu ya. Eh, jadi kami